Kita melanjutkan seri introduksi kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru ya, dan ini kita malam hari ini sudah sampai pada surat Ibrani. Jadi memang seperti saudara bisa ini ya, melihat di sini ada kitab yang katakanlah surat yang sangat pendek seperti Filemon, kita juga sekali pertemuan, lalu ada surat yang sangat panjang seperti Roma, termasuk juga hari ini ya surat Ibrani, tapi kita juga tetap pakai sekali pertemuan itu. Ya, karena kita mau per kitab atau per surat satu kali pertemuan saja. Ini adalah satu cicipan ya, sudah sifatnya ini satu cicipan, harap menjadi satu dorongan untuk kita lebih lagi menggali, terutama untuk surat-surat yang panjang seperti Ibrani ini. Sebetulnya kita kan memang nggak mungkin ya cover hanya sekali pertemuan ini, nggak mungkin gitu. Jadi kita cuma bisa ngambil beberapa bagian yang menurut kita penting, let's say representatif, cukup menggambarkan basic theological profile daripada kitab tersebut gitu. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan ini, bukalah hati dan pikiran kami, tolong beri kepada kami satu spiritual appetite, sehingga kami bisa menikmati keindahan firman Tuhan, kenikmatan firman Tuhan, dan kehidupan kami boleh diubahkan. Kami bukan hanya mengagumi sebagai penonton, tapi kami boleh hidup di dalamnya, dan kami sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh mengalami bahwa firman-Mu itu memang memerdekakan kami, kebenaran itu memerdekakan kami. Berkati baik hamba-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan, berkati juga rekan-rekan yang melayani di tim Alfi, dan kami serahkan untuk connection juga di dalam belas kasihan, pertolongan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah kita di dalam seri daripada kitab Perjanjian Baru ini, seperti saudara juga sudah mengetahui ya, saya banyak mengambil ini dari Udo Schnelle ya. Jadi Udo Schnelle ini adalah seorang teolog atau scholar New Testament. Saudara bisa baca dua-duanya buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Satunya itu dari ini buku Theology and the History of the New Testament Writings, versi yang lebih compact gitu, yang lebih brief. Atau kalau mau yang lebih extended ya, saudara bisa membaca di dalam Theology of the New Testament ya. Dan tentu saja masih ada buku-buku ini ya, Theology New Testament yang lain, tapi saya pikir di dalam hal ini dari Schnelle kita bisa belajar landscape secara let's say lebih up to date gitu, dan dia juga banyak kutipan daripada pandangan scholars yang lain itu yang representatif di dalam hal ini ya. So maksudnya ini saudara kalau mempelajari lagi ya silakan membaca itu buku Udo Schnelle itu ya. Kita waktu membaca ini ya surat Ibrani, itu surat Ibrani saudara akan melihat bahwa tulisan ini ya, ini adalah semacam apologia gitu ya, apologia atau apologetik ya, kalau dalam bahasa modern kita bilang apologetik. Tipikal apologia ini sudah di dalam gereja mula-mula ya, bahkan kalau sudah membaca dalam Agustinus itu lebih merupakan penguatan ke dalam daripada ya polemik dengan pandangan yang di luar. Nah, memang ada perkembangan seperti ini ya di dalam zaman kita ini, di dalam sekarang apologetik itu sifatnya lebih ofensif gitu ya, lebih berusaha untuk memenangkan orang untuk percaya kepada Yesus Kristus dan sebagainya. Nggak salah sih itu ya, tapi asal saudara tahu kalau di dalam gereja mula-mula ya, Agustinus dan sebagainya, apalagi ini kitab Ibrani ya, surat Ibrani ini adalah semacam apologia, tapi sifatnya itu lebih merupakan penguatan daripada orang-orang percaya ya. Itu cukup jelas namanya. Sudah bisa baca ayat-ayat yang mendukung hal tersebut ya. Maksud saya begini, tadi kita mengatakan nggak salah ya kalau apologetika saudara dan saya itu sekarang katakanlah lebih berusaha untuk memenangkan orang, ada aspek penginjilan, itu sesuatu yang baik gitu. Tapi poinnya adalah begini, jangan lupa ya untuk ada aspek atau dimensi memenangkan atau katakanlah menguatkan, meneguhkan iman kepercayaan orang yang di dalam. Ini termasuk bagian yang kita nggak bisa
exclude begitu saja ya. Maksudnya apologetika itu mesti ada in mind bahwa saudara juga mau meneguhkan orang-orang yang sudah percaya domba-domba Tuhan di dalam hal ini. Selain juga tadi ada aspek menginjili keluar, dan tentu saja itu sesuatu yang baik juga. Jadi saudara bisa melihat dalam surat Ibrani ini adalah penguatan di dalam ketimbang ini ya Pak, polemik dengan mereka yang di luar gitu, tapi lebih kepada penguatan di dalam. Saudara kalau membaca misalnya Civitate Dei itu juga sama ya, itu City of God itu penguatan daripada orang Kristen yang dituduh ya, itu gara-gara lu ini sekarang kota Roma itu dirensek seperti ini, akhirnya hancur karena lu orang sih memperkenalkan dewa baru yang namanya Kristus itu gitu ya. Sudah bagus-bagus kita dulu menjembah ini apa dewa-dewa orang Romawi gitu, tapi gara-gara orang Kristen akhirnya terus kemudian dewa-dewa itu murka dan sekarang kota kita hancur. Dan kemudian Agustinus menguatkan mereka dengan tulisan ini ya, City of God itu atau kota Allah ya. Nah, saudara melihat di situ ada kemiripan dengan surat Ibrani ya. Ini penguatan yang di dalam lebih daripada polemik dengan yang di luar gitu. So, ini sesuatu yang kita sudah bisa pelajari gitu ya, mungkin ya pembukaannya gitu. Nah, saudara bisa melihat juga ini ya, yang sangat kuat di dalam surat ini satu penjelasan yang tidak ada habis-habisnya bahwa di Old Order of Salvation ya, dalam hal ini ya, perjanjian lama gitu ya, the Old Order of Salvation sebagai jalan keselamatan itu tidak lagi dipentingkan, tapi instead ya, yang ditekankan di sini adalah the New Covenant, yaitu Kristus ya. Ini penting sekali ya. Jadi ini konsep fulfillment gitu di dalam Kristus ya, daripada apa yang sebetulnya menjadi tipologi yang sifatnya menunjuk dari perjanjian lama itu sudah disempurnakan, digenapi ya di dalam pribadi Kristus. Ada certain kemiripan saya dengan tulisan Paulus, seperti saudara tahu ya, ini kan memang surat yang anonimus gitu. Jadi kalau saudara membaca pandangan para scholars juga, mereka ada perdebatan ini sebetulnya siapa gitu yang tulis gitu. Tapi saya cuma mengatakan di sini ada kemiripan gitu dengan let's say teologinya Paulus. Ada kemungkinan juga ada scholar yang mengatakan autornya mungkin juga dari Pauline School gitu ya, sehingga dia juga kind of familiar dengan Pauline theology gitu. Misalnya di dalam Hebrew 7 ya, Hebrew 7 ayat 18 ayat 19 di situ digambarkan bahwa Taurat ini tidak dapat untuk membawa kepada kesempurnaan nih. Jadi ini kita baca saja ya, Ibrani 7 ayat 18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna ya, bahkan di sini pakai istilah lemah ya, tidak mempunyai kekuatan, tidak berguna ya, ini apa ini useless ya, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah ya, better hope, pengharapan yang lebih baik. Jadi saudara melihat di sini gambaran ini cukup dekat ya dengan dengan Pauline theology. Lalu di dalam 10 ayat 1 saya baca, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, bukan hakikat ya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dan seterusnya, saudara boleh baca terus itu ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu saya akhiri dengan ayat yang ke-11, klimaksnya dikatakan selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, tapi terus kemudian kita membaca tentang Kristus ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi ini dikontraskan ya, kalau saudara melihat ini ya, the Old Covenant ya dikontraskan dengan the New Covenant. Itu bukan cuma di dalam Galatia profil ini ya, tapi sangat mirip juga di dalam surat Ibrani. Meskipun di sini nggak pakai istilah tipikal
terminologi Paulus seperti ergonomu, works of the law, tapi itu bukan yang dipakai di sini gitu. Jadi ini memang menggunakan konsep yang berbeda, tapi indeed ada kemiripan kan, seperti sudah bisa membaca di dalam ayat-ayat ini ya. Silakan baca juga, bukan cuma ayat 1 tadi yang saya lompati, tapi terus kemudian ayat 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai ayat ke 11 ya, dari Ibrani 10, ini cukup jelas sebetulnya. Jadi terus kemudian kalau Taurat ini tidak sanggup untuk membawa kepada kesempurnaan, lalu bagaimana? Ya, jawabannya yaitu adalah pribadi Kristus, solus Kristus ya. Ini konsep tentang solus Kristus sebetulnya gitu. Kristus saja gitu yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Kristus saja yang bisa menghapus dosa kita, yang menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, kita membaca misalnya di dalam Ibrani 2 ya. Mari kita membaca Ibrani 2. Saya membaca ayat yang ke-17 ya, ayat yang ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Siapa yang mendamaikan dosa seluruh bangsa? Yaitu Sang Anak Allah, ya, Kristus. Ya, sudah bisa melihat juga penekanan di sini di dalam ayat ke-17 itu dikatakan waktu ditulis di sini ya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya ya. Disamakan dengan saudara-saudaranya itu berarti bicara tentang inkarnasi Kristus, dia assume human nature ya. Disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Imam itu apa? Imam itu adalah yang mewakili ya manusia di hadapan Allah. Siapa yang mewakili manusia? Ya harus manusia. Ya karena diwakili adalah manusia, maka dia sendiri juga harus adalah manusia. Maka kalau sudah membaca dalam ayat ke-17 di sini penekanan itu adalah pribadi Kristus menurut natur manusianya ya. Dia adalah imam besar yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah. Dan dia mendamaikan dosa seluruh bangsa ya. Dan bukan cuma itu, kalau sudah teruskan di ayat ke-18 dikatakan oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai ya. Kalau sudah mau pakai istilah solidaritas misalnya di sini ya. Tapi make sure pakai istilah solidaritas di dalam pengertian yang alkitabiah ya, di dalam pengertian yang biblis gitu. Bukan dalam pengertian ini ya, humanisme sekuler dan sebagainya. Kita nggak tertarik dengan istilah yang diartikan ke sana gitu. Tapi apa artinya di sini kalau pakai istilah solidaritas? Ya ini, solidaritas. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Kristus bukan tidak mengerti ya penderitaan kita, bukan tidak mengerti apa artinya dicobai, karena dia disamakan dengan saudara-saudaranya, dia sama dengan manusia, dia adalah manusia sejati. Dan meskipun demikian, meskipun kita bicara tentang kemanusiaan yang sejati, tetapi ya penulis daripada surat Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak takluk ya, tidak takluk kepada kuasa dosa ya. Jadi ini juga penting gitu ya. Dia tidak takluk kepada kuasa dosa. Ya, dia manusia sejati, betul gitu ya. Tapi dengan satu perkecualian, yaitu bukan perkecualian kemanusiaannya, bukan perkecualian dia berbeda dengan semua manusia yang lain, yaitu dia tidak berdosa. Ya, dia menjadi sama dengan kita kecuali satu hal, yaitu apa yaitu dia tidak berdosa. Nah, sudah bisa membaca, ini kita membaca dari ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama. Ayat ketiga misalnya yang terkenal itu, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya. Kemudian 2 ayat 17 ya, beberapa ayat ya, 2 ayat 17 saya baca. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sekali lagi ayat ini ya. Dan 18 yang tadi kita juga sudah baca gitu. Ya, sudah melihat di dalam 2, 17, 18 ya. Mungkin satu lagi yaitu 4 ayat 15 ya, 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Sama kan ya? Kita dicobai, Yesus juga dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Ya, jelas ya. Jadi waktu sudah membaca kalimat ini apa?
eh, waktu sudah membaca di dalam pengajaran yang kita terima daripada konsili ya, misalnya di situ dikatakan di konsili Kalkedon misalnya ya, dikatakan yaitu kecuali satu ya, dia sama seperti kita, kecuali satu yaitu dia tanpa dosa. Itu kan bukan penemuan daripada bapak-bapak gereja ya, saya bukan. Itu adalah yang kita terima dari surat Ibrani ya. Dia sama dengan kita ya, dicobai juga, hanya tidak berbuat dosa ya. Jadi Kristus tidak tunduk pada kuasa dosa. Nah, ini penting sekali ya, cuy. Konsep choris hamartias ini ya, dia tanpa dosa ya, dia without sin ya. Ini satu konsep yang penting karena kalau Kristus berdosa ya sudah, saya nggak ada keselamatan lagi gitu. Kita nggak bicara tentang keselamatan. Nah, meskipun demikian, waktu kita bicara tentang Kristus yang tanpa dosa, seperti kita sudah pernah bilang ya, ini maksudnya bukan pertama kali saya menjelaskan bagian ini ya, especially dalam teologi reform kita juga dearly emphasize bagian ini gitu ya. Saudara jangan terlalu gampang ya, kita orang Injili terus kemudian, ya pastilah dia nggak berdosa, dia Allah, mana bisa Allah berdosa gitu misalnya ya. Ontologically Yesus nggak mungkin lah gitu ya, Yesus kan Allah gitu, dia Allah sendiri, ya nggak mungkin jatuh dalam dosa gitu. Tapi kalau saudara melihat di dalam penekanan Ibrani ya, itu yang di-emphasize di sini, yang ditekankan, yang diangkat itu sebenarnya pribadi Kristus ya, Yesus yang satu itu ya, menurut natur manusianya. Sekali lagi ya, saya baca ya tadi termasuk yang kita sudah ulang itu pembacaan ayat 2, ayat 17 dan 18, saya nggak usah ulang sampai ketiga kalinya ya. Tapi ayat ke-15 inilah, kita ulang sekali lagi ya. Sebab imam besar yang kita punya, tadi kita mengatakan imam itu mewakili manusia. Ya, mewakili manusia itu harus manusia. Berarti imam besar, ini adalah manusia di sini maksudnya, yang dimaksud ya. Yesus menurut natur manusianya. Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, ini Yesus dibicarakan menurut natur manusianya. Kenapa sih? Karena ada kalimat ini, dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini kalau bukan membicarakan natur manusia, membicarakan apa? Ya. Lalu terus kemudian sebaliknya sama dengan kita, ya, sama dengan kita. Jelas sekali kan saya bahwa ini sedang menekankan natur manusia Kristus. Lalu terus kemudian belum. Setelah itu masih bicara, ia telah dicobai. Jelas ini bicara pribadi Yesus menurut natur manusianya. Ya, karena apa? Karena dicobai. Yang dicobai yaitu Yesus Kristus menurut natur manusianya. Yang sama dengan kita itu siapa? Yaitu pribadi Yesus menurut natur manusianya. Baru setelah itu dikatakan hanya tidak berbuat dosa. Maka kalau saudara tiba-tiba belokkan ya, ini apa? Yang terakhir ini hanya tidak berbuat dosa. Tiba-tiba saudara shift langsung menuju kepada divine nature ya. Ini eksegesinya nggak beres ya. Eksegesi saudara nggak beres gitu. Karena dari ayat 15 pertama itu sebab imam besar yang kita punya itu according to his human nature. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, again according to his human nature. Sebaliknya sama dengan kita, according to his human nature. Ia telah dicobai, sekali lagi, according to his human nature. Sudah 4 kali ini, saudara. Terus tiba-tiba yang kelima, hanya tidak berbuat dosa. Sudah shift kepada divine nature. Itu eksegesi ngawur, saudara. Eksegesi yang keliru. Ini juga bicara human nature di sini. Kristus, pribadi Kristus tidak berbuat dosa. Menurut natur manusianya, menurut natur manusianya. Saya pikir begini, kita ini kan perdebatan klasik ya, maksudnya apa? Packability, impeccability of Christ, saudara tahu lah ada perdebatan seperti ini ya, whether packable atau nggak packable gitu. Saya pikir pertanyaannya agak sedikit keliru kalau kita memperdebatkan itu gitu. Karena Alkitab kan dengan jelas menyatakan bahwa Kristus memang nggak berdosa. Jadi mari kita terima fakta ini. Nggak ada poinnya gitu. Di Alkitab mencatatkan dia nggak berdosa, kok kita masih tanya apakah dia bisa berdosa atau nggak bisa. Kenyataannya dia nggak berdosa gitu. Kita terima saja dia nggak berdosa. Cuma yang kita bisa tanya, pertanyaan lebih tepat adalah dia nggak berdosa ini ya. Ini terutama kita kaitkan ya, yang pasti yang tidak berdosa kan pasti pribadi ya. Kita selalu mulai dengan pribadi ya. Ini penting by the way, untuk kristologi. Saudara mulai dari pribadi dulu baru ngomong natur ya. Jangan mulai dari natur dulu, nanti kecelakaan Nestorian masuk gitu. Sekali lagi ya, pribadi Yesus memang dikatakan Alkitab tidak berdosa ya. Tapi kalau saudara membaca di dalam
kitab Ibrani, ini bukan cuma dalam kitab Ibrani sebetulnya, tapi juga dalam bagian firman Tuhan yang lain, saudara kan mendapati bahwa pribadi Kristus itu dikatakan tidak berdosa, penekanannya itu adalah menurut natur manusianya. Sekali lagi ya, pribadi Yesus tidak berdosa, menurut natur manusianya. Jadi saudara kalau pakai argumentasi divine nature, itu nggak nyambung, saudara kurang mengerti surat Ibrani sebetulnya gitu. Ya, dosa dan divine nature sudah pasti nggak mungkin kompatibel gitu. Tapi kalau argumentasinya ke sana, lalu apa artinya? Dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa artinya kalimat itu? Nggak terlalu menghibur ya, kalau kita bilang, ya Yesus itu nggak berdosa. Ya jelaslah dia Allah. Saudara dan saya nggak terlalu terhibur gitu. Tapi kalau Yesus tidak berdosa sebagai manusia, nah saudara nggak ada excuse kan? Saudara dan saya nggak ada excuse. Kita harus tanya, kok bisa ya dia nggak jatuh ke dalam dosa. Apa? Nah ini ya, kalau di dalam di dalam perjanjian baru ya itu tentu saja dikaitkan inkarnasi itu dia diurapi dengan Roh Kudus ya, diurapi dengan Roh Kudus ya, beyond measure ya. Memang kita tidak diurapi beyond measure itu betul gitu ya. Tapi saudara melihat di sini ya, jawabannya itu adalah jawaban pneumatologis ya. Kalau kita membaca di dalam kitab suci. Maka kita sama seperti Kristus juga, kalau kita mau bicara positifnya, kita juga bisa tidak berdosa kalau kita terus menjaga bagaimana kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hal ini ya, kita bisa dibebaskan daripada dosa, meskipun ini bukan ajaran perfeksionis ya, tapi ini satu penghiburan untuk kita, bahwa ada kemungkinan untuk hidup tidak berdosa ya, yaitu kapan waktu kita seperti Kristus, kita juga memberi diri kita itu diurapi oleh Roh Kudus. Ya, jadi saudara melihat di sini ayat 15 ini bicara pribadi Yesus atau pribadi Kristus according to atau menurut natur manusianya ya. Ini penting sekali saudara, ini sangat ditekankan di dalam surat Ibrani gitu. Jadi ini sekali lagi menjadi penghiburan bagi kita gitu ya, sehingga kita ya khususnya kita orang Injilis ya. Ya of course nggak salah saudara, ini kita menekankan Yesus itu Tuhan, dia sifat ilahi dan sebagainya, karena kita bukan orang liberal gitu kan ya jelas lah gitu. Tapi saudara mesti hati-hati ya, kalau kita juga agak dengan apa ya, dengan kekuatan yang sama juga bicara human nature nih, itu pandangan juga bisa bermasalah. Mereka yang hanya membicarakan divine nature, nggak bicara human nature, itu sama salahnya, sama kacaunya, sama heretik ya. Dengan mereka hanya bicara human nature tapi nggak bicara divine nature, sama sebetulnya gitu. Kesalahan yang sama. Karena apa? Ya karena kita baca dalam Alkitab, Kristus itu sungguh-sungguh ilahi dan sungguh-sungguh manusia. Dia memiliki dua natur. Cuma di dalam Ibrani kalau sudah membaca, di sini penekanannya itu dalam ayat yang kita baca beberapa ini ya. Ini penekanannya pribadi Kristus menurut natur manusianya. Jadi ini penting saya gambaran ini ya. Waktu dikatakan dia tidak berbuat dosa ya. Itu ditulis, dijelaskan oleh penulis atau autor surat Ibrani di dalam kaitan dengan natur kemanusiaan Kristus, ya, dengan natur kemanusiaan Kristus. Coba sekali lagi saudara renungkan Ibrani 4 ayat 15 ini beserta dengan Ibrani 2 ayat 17 dan 18, ya. Juga demikian di dalam 12 ayat 2 dan 3 ya, kalau saudara baca pasal 12 ayat 2 dan 3. Saya baca ya, ini ada kaitannya dengan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tadi kita mengatakan menurut Ibrani, Taurat nggak bisa membawa kepada kesempurnaan. Lalu bagaimana? Siapa yang membawa kita kepada kesempurnaan? Jawabannya adalah pribadi Yesus ya. Di sini saya teruskan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Needless to say, bagian ini pun ya 12 ayat 2 dan 3 juga bicara tentang Yesus menurut natur manusianya ya. Saudara membaca di sini adalah satu ketekunan ya, bicara tentang ketekunan memikul salib ya. Tentu saja kita membicarakan ini ya, mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ya. Ini lebih bisa dimengerti kalau kita bicara tentang pribadi Yesus menurut natur manusianya di sini ya. Ada
pengabaian, kehinaan dengan tekun memikul salib itu ya. Lalu ayat 3 ya, dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Begini ya saudara, ini maksud saya gini, poin yang kita mau tekankan adalah Kristus itu adalah teladan kita ya, kita bisa meneladani Kristus, kan ini kan ayat-ayat ini kan satu encouragement supaya kita boleh meneladani dia, begitu kan ya. Kita ini perlu meneladani Kristus, dan waktu kita bicara tentang peneladanan Kristus, itu adalah kita bicara tentang Yesus Kristus menurut natur manusianya. Nah, kalau kita bicara Yesus Kristus natur ilahina, ya kita nggak bisa bicara peneladanan. Saya orang kita qualitative difference itu. Bagaimana saya meneladani Allah gitu maksudnya? Dia maha tahu ya. Dia apa gitu ya, atribut-atribut yang tidak terkomunikasikan itu. Bagaimana saya membicarakannya itu sebagai peneladanan saya? Kan nggak mungkin gitu. Jadi saudara perhatikan, ini penulis Ibrani ya, mengajak kita untuk memandang kepada Yesus ya. Untuk melihat Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus ini manusia yang sempurna. Karena itu kita bisa meneladani dia. Dia tekun memikul salib, ya, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, ya. Jadi karena Yesus sebagai pribadi yang sepenuhnya manusia sejati, ya, maka kita bisa meneladani dia, memandang kepada dia, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Justru ini adalah encouragement. Justru waktu kita kalau bicara di sini Yesus menurut natur ilahinya bisa justru bikin putus asa gitu. Saudara mengerti nggak ya ini apa penjelasan ini gitu? Jadi begini saya, despite kita ini orang Injili ya dan bukan orang liberal gitu ya, saudara jangan tidak membicarakan natur manusia Kristus gitu. Ya, sebagaimana sekali lagi saya mengulangi kalimat ini ya, sebagaimana mereka yang cuma membicarakan natur manusia Kristus, tapi mereka nggak membicarakan natur ilahinya, kita jadi bertanya, ini orang ini heretical atau apa ya? Sama ya kalau saya balik, kita cuma bicara natur ilahi Kristus, tapi kita nggak membicarakan natur manusia Kristus, ini heretical saya. Heretical yang sama sebetulnya. Saudara jangan pikir, oh dia berarti lebih Injili gitu ya, atau lebih mempermuliakan Kristus karena dia lebih banyak bicara divine nature of Christ. Oh tidak, saudara, tidak. Kalau saudara baca di dalam Alkitab itu jelas sekali ya, penekanannya itu kita bicara Yesus itu sepenuhnya ilahi dan juga kita bicara Yesus sepenuhnya manusia. Kita nggak bisa bicara hanya salah satu saja. Nah kita meneruskan ya di dalam pembacaan. Jadi saudara melihat di sini ya 12 ayat 2 dan 3 di situ Yesus menjadi teladan ya. Again pribadi Yesus juga termasuk di sini menurut natur manusianya kalau saudara baca di dalam konteksnya. Nah, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sudah dia itu jauh daripada Allah ya. Dia jauh daripada Allah. Dan ya jauh daripada Allah ini ya. Ini apa ya? Bahasa Jerman tuh pakai istilah satu kata ya, Gottesferne, ya, itu istilah yang sederhana gitu. Kejauhan dari Allah, agak susah so, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa ya terjemahannya ya, kejauhan dari Allah gitu. Itu adalah sesuatu yang diakibatkan karena kejatuhan manusia, dosa dan sebagainya. Dan ini nggak bisa dibenarkan, nggak bisa diselesaikan ya, apa disempurnakan oleh Taurat. Taurat itu nggak bisa menyelesaikan ini ya, kejauhan daripada Allah itu nggak bisa di overcome gitu. Tapi ya Yesus Kristuslah dengan darahnya ya, dia mendekatkan kita. Ya. Nah ini mirip sekali saya dengan Pauline teologi khususnya di dalam surat Efesus ya, seperti kita sudah pernah baca gitu ya. Kamu yang dulu jauh sekarang menjadi dekat karena Kristus ya. Ini mirip sekali saya dengan Pauline teologi khususnya dari surat Efesus itu. Tapi ayat-ayatnya mari kita baca ya. Ayat-ayat sana dari Ibrani 7 ya. Ibrani 7. Nah ini saya ayat yang ke let's say 18 dan 19 ya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan tadi sudah kita baca ya. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita yang tadinya jauh sekarang didekatkan ya.
kepada Allah, atau di dalam bahasa Inggris mungkin lebih jelas ya istilahnya ayat 19-nya itu. But on the other hand, a better hope is introduced through faith. We draw near to God. Kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya, a better hope is introduced through which, yaitu through hope itu ya, through that better hope ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di sini ini bahasa Indonesia ini pasif ya. Yang mendekatkan kita kepada Allah berarti kita didekatkan. Kalau di dalam bahasa Inggris ini which we draw near to God. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Either way lah ya. Either kita didekatkan atau kita mendekatkan ya. Ada sedikit beda nuansa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Tapi intinya kita yang tadinya jauh ya. Kejatuhan itu membawa kepada kejauhan akan Allah. Saudara kalau melihat di dalam cerita kejatuhan Adam itu kan dikatakan Adam di mana engkau gitu. Ini istilah di mana seperti sudah tahu gitu kan. Ini bicara tentang yang tadinya dekat sekarang menjadi jauh gitu. Dan waktu Allah berjalan-jalan di taman, Adam menjadi ketakutan, yaitu menyatakan kejauhan orang yang jatuh ke dalam dosa itu dari Allah. Jadi dia merasa nggak nyaman bahkan dengan kedekatan akan Allah. Ya, jadi ini bukan bicara tentang geographically jauh atau dekat, tapi ya di dalam pengertian rohani. Bahkan Allah yang ada di dalam taman pun ya, itu manusia kok bisa menjauh daripadanya karena manusia nggak bisa menikmati itu gitu, nggak bisa menikmati lagi kehadiran Allah. Kehadiran Allah di sini menjadi sesuatu yang sifatnya itu mengancam ya bagi orang yang berdosa. Manusia lebih suka kegelapan ya kalau dikatakan Yohanes misalnya ya. Nah di sini bahasa yang dipakai oleh Ibrani adalah ya ini. Melalui better hope itu ya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita yang tadinya jauh sekarang kita didekatkan kepada Allah ya. Jadi orang-orang yang ditebus itu sudah ini punya satu tanda gitu ya, karakteristik ya, suka dekat dengan Allah ya. Kita ditebus supaya kita boleh mendekatkan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saudara melihat di sini bahwa the new ya order of salvation ini jelas lebih superior ya, kita bisa mengatakan di sini ini adalah konsep yang sangat ditekankan oleh penulis Ibrani, lebih superior gitu ya, Yesus Kristus ya, the new covenant, new hope, pakai istilah better covenant, better hope ya, better daripada apa? Ini kan istilah komparatif. Daripada the old order maksudnya ya, daripada the old covenant itu maksudnya. Jadi ini gambaran yang surat Ibrani ini cukup kontras gitu antara old and new. Gitu. Kalau sudah mempelajari ini ya, kekayaan daripada New Testament Biblical Theology atau lebih tepat Biblical Theologies plural gitu ya. Saudara bisa melihat di sini juga kekayaan di dalam historical theology. Kenapa ada ini ya, misalnya Luther yang lebih menekankan kontras antara law and gospel ya. Terus kenapa kok ada Calvin yang lebih melihat law and gospel itu bukan sebagai kontras gitu ya, tapi di dalam law ada gospel, dalam gospel ada law gitu ya. Nah kalau saudara mengerti biblical theologies ini ya, kekayaannya saudara bisa theological mapping daripada historical study itu saudara bisa jelas kalau ditarik ke atas itu dasarnya itu ketemu di mana gitu. Nah di dalam hal ini surat Ibrani itu memang waktu bicara tentang Taurat dan Kristus, ya itu di dalam pengertian yang kontras atau di dalam pengertian let's say Kristus lebih superior di dalam hal ini ya daripada di Old Covenant gitu. Gambarannya ini gambaran yang lebih gitu daripada atau istilah better itu tadi ya daripada di Old Covenant atau perjanjian yang lama ya. Nah, saudara waktu membaca ini ya di dalam saya baca beberapa ayat ya, Ibrani 1 ayat 5. Saya baca dulu ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapa dan ia akan menjadi anakku. Ini kan jelas bicara tentang sang anak ya, tentang Kristus sang anak yang tunggal itu ya. Tapi di sini yang menarik penulis Ibrani ini membandingkannya juga dengan malaikat. Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau. Maksudnya ini pertanyaan retoris ya, jawabannya ya nggak ada gitu, kecuali kepada sang anak saja ya. Kepada Yesus dikatakan kalimat ini gitu, tapi bukan kepada malaikat-malaikat
Jadi saudara melihat di sini juga superioritas Kristus ya di antara para malaikat. Ya, saudara juga melihat dengan jelas di dalam hal ini ya. Ibrani 1 ayat 5. Nah, sekarang di dalam kaitan atau di dalam konteks imam besar ya, sebagai imam besar. Nah, saudara membaca di dalam pasal 5 misalnya ya. Dari ayat 2, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Lalu yang 3, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Maksudnya bicara tentang siapa, saudara? Ini bicara tentang imam besar ya, yang di dalam perjanjian yang lama. Di dalam perjanjian yang lama. Jadi, dia mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat Israel, tapi juga bagi dirinya sendiri. Karena dia sendiri juga adalah orang berdosa. Ya, ini perbandingan Yesus sebagai imam besar yang agung ya, the great high priest dibandingkan dengan imam besar di dalam perjanjian lama. Lalu 4, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. 6, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat-ayat ini agak kompleks deh, karena gini ya, di satu sisi, saudara baca di dalam bagian ini ya, Kristus dinyatakan superioritasnya ya, jadi imam besar di dalam perjanjian lama, itu waktu mereka mempersembahkan korban ya, mereka mempersembahkan korban itu bukan hanya bagi umat, tapi juga untuk dirinya sendiri, karena mereka juga adalah orang-orang yang berdosa. Demikian kan kita baca di dalam ayat yang ketiga. Mereka mempersembahkan, maksudnya imam besar dalam perjanjian lama, dia itu mempersembahkan korban juga bagi dirinya sendiri gitu. Tetapi Kristus tidak. Karena Kristus tidak berdosa kan ya. Kristus bukan saja ini ya Pak, tidak mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, tapi dirinya sendiri itulah adalah korban yang dipersembahkan. Jadi Kristus ini adalah imam besar sekaligus dia adalah korbannya juga gitu dalam hal ini. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi di dalam imam besar perjanjian lama ya, karena mereka adalah orang berdosa, nggak mungkin menjadikan dirinya itu menjadi korban ini ya, korban karena dosa, nggak mungkin gitu. Jadi dalam hal ini Kristus ya, itu Yesus, dia melampaui imam besar dalam perjanjian lama. Tapi di sisi yang lain, kalau sudah melihat tampaknya penekanan daripada ayat yang kelima ini adalah again inkarnasinya ya, saudara kalau perhatikan itu yang ditekankan Ibrani ini, again Kristus menurut ini ya Pak, atau lebih tepat istilahnya Kristus itu di sini kalau saudara melihat ini justru bukan bicara yang ditekankan di sini bukan saja supremasinya gitu ya, bukan saja superioritasnya, tapi di sini juga ditekankan bagaimana Kristus itu merendahkan diri demikian rupa sehingga sama seperti imam besar di dalam perjanjian lama itu tidak mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri, maka saudara membaca ayat 5, demikian pula, ya itu istilah demikian pula itu penting ya, itu dalam bahasa Inggris. So also Christ, ya demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Jadi saudara melihat di sini kan ada paralel ya. Kita jelas bisa membicarakan ini perbedaannya itu ya bumi langit ya. Sekali lagi ya, imam besar di dalam perjanjian lama itu mempersembahkan korban karena dosa juga untuk diri mereka sendiri karena mereka juga berdosa. Kristus tidak. Ya di dalam hal ini ya bumi langit itu. Tetapi di sini yang ditekankan oleh surat Ibrani itu adalah bagaimana Kristus yang sekalipun dia itu superior dan jauh lebih superior daripada imam besar di dalam perjanjian lama, tapi dia demikian pula ya tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh dia. Jadi Kristus sebagai imam besar ya, itu dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Dia pasif ya, memberi dirinya dimuliakan oleh Sang Bapa. Nah, kalau Kristus saja demikian, saudara, apalagi saudara dan saya yang juga punya fungsi imam di dalam hal ini ya. Lebih lagi gitu, Kristus saja tidak memuliakan dirinya sendiri, apalagi saudara dan saya waktu kita menghidupi fungsi imam ini ya. Saudara dan saya tidak boleh memuliakan diri sendiri, kita juga masih pasif seperti Kristus dimuliakan oleh Allah Bapa.
Saudara melihat keindahan daripada ayat-ayat ini ya, sebetulnya pendahulunya seolah mau menekankan supremasi atau superioritas daripada Kristus, tapi penulis Ibrani terus kemudian meneruskan ya justru dengan perendahan Kristus gitu. Ini seharusnya mencengangkan saudara dan saya, membuat kita lebih kagum lagi kepada kerendahan hati Kristus gitu, yang merendahkan dirinya demikian rupa, again menjadi sama seperti saudara dan saya, ya, menjadi sama seperti imam besar perjanjian lama yang berdosa itu, meskipun Kristus tidak berdosa, tapi menjadi sama dalam hal apa sih? Menjadi sama di dalam pengertian dia juga tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri, tidak memuliakan dirinya sendiri. Nah itu saudara baca di dalam Ibrani 5, ayat yang ke-3, ke-4, dan ke-5 ya, sudah bisa merenungkan kembali ya bagian ini gitu. Kristus ya di situ digambarkan di dalam surat Ibrani ini sebagai mediator ya, pengantara dari satu perjanjian yang lebih baik, better covenant ya, itu Ibrani 8 ayat 6. Tadi kita mendengar istilah better hope ya. Ini better ini sebetulnya juga termasuk kata kunci ya di dalam surat Ibrani. Kalau kita di Matius ada istilah better righteousness gitu ya. Kalau dalam Ibrani ini kita ada istilah better hope, better promise ya, better covenant di sini yang kita baca 8 ayat yang ke-6 ya, Ibrani 8 ayat ke-6 saya baca. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Semuanya komparasi ya, sudah perhatikan di sini ya. Lebih agung ya, lebih mulia, lebih tinggi ya, semuanya better ya. Itu menurut Ibrani 8 ayat 6. Jadi penulis daripada Ibrani ini memang melakukan komparasi struktur pemikirannya itu adalah pemikiran komparatif antara the old order of salvation ya dibandingkan dengan the new order of salvation atau the new covenant ya, perjanjian baru maksudnya di dalam Kristus. Nah kita teruskan ya, ada tekanan apa lagi yang kita bisa belajar daripada surat Ibrani? Again ini adalah satu surat yang panjang sebetulnya dan ya nggak cukup kalau kita bahasannya sekali, tapi paling nggak beberapa bagian yang kita boleh tekankan ya. Kematian Kristus yang hanya satu kali ya di atas ini kayu salib. Kita membaca Ibrani 7 ya, Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Maksudnya imam besar perjanjian lama ya. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali, dilakukan Kristus satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sementara imam besar di dalam perjanjian lama itu berkali-kali ya, setiap kali mereka seperti itu ya, mengulang-ulang. Kristus hanya sekali ya di sini ya, once for all. Itu penekanan yang penting untuk Ibrani itu. Sekali lagi ya, menyatakan bahwa ini Kristus itu berbeda di sini dengan imam besar dan perjanjian lama. Lalu 10 ayat 20, saya pasal 10 ayat 20 saya membaca atau dari ayat 19 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Jadi saudara membaca di sini, ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir ya, tabir yaitu dirinya sendiri ya. Yesus adalah tabir itu. Yesus adalah tabir yang membuka ini ya, jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita. Karena itu kita bisa masuk dengan keberanian ke dalam tempat kudus. Ya, jadi di sini ini istilah tabir ini penting ya. Itu ada di dalam ayat yang kita baca tadi ya, 10 ayat 20, dan bersama dengan itu juga dia menjadi pendoa syafaat ya bagi orang-orang percaya. Yaitu kita baca di dalam Ibrani
Kita baca 9:24 ya, dia mewakili kita di hadapan Allah Bapa. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus ya, sekali lagi ya, Kristus yang masuk ke dalam tempat kudus. Ini penting gambaran ini untuk Ibrani. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, ya, on our behalf. Jadi dia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dia mewakili kita. Ya, ini di dalam pengertian ya sebagai imam besar yang agung, dia berdoa syafaat bagi kita. Dan juga dari pasal 4 ya, pasal 4 kita membaca ayat yang ke-16. Kita membaca 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya ya. Kenapa kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia? Karena Kristus sudah membuka jalan itu. Jadi kita di sini menghampirinya bersama dengan Kristus ya, yang sudah membuka jalan itu dan mewakili saudara dan saya di hadapan Allah Bapa. Bukan kebetulan saya di dalam akhir ya, kita mendekati ini ya, saya bagian-bagian terakhir itu. Bukan kebetulan kalau sudah membaca di dalam akhir daripada surat Ibrani ini, yaitu di dalam pasal yang ke-13 di situ sekali lagi ditekankan di dalam ayat ke-20 ini bagian akhir itu sudah membaca maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi bagian terakhir ini mengingatkan kita lagi akan apa? Akan Yesus Tuhan kita, Sang Gembala Agung ya, yang oleh darah perjanjian yang kekal itu telah membawa kembali dari antara orang mati ya. Allah Bapa yang membawa kembali ya dari antara orang mati. Siapa? Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi saudara membaca di dalam bagian ini penekanan ini ya, priestly office daripada Kristus itu sangat penting ya untuk surat Ibrani. Sekali lagi ya, the priestly office of Christ itu adalah satu tema besar di dalam surat Ibrani, seperti saudara bisa melihat bahkan ini framing terakhirnya ya. Framing terakhir ini 13 ayat 20 ini kan sudah terakhir yang ditekankan di sini sekali lagi adalah tentang darah perjanjian yang kekal, darah anak domba Allah, darah Yesus ya. Jadi penekanannya di sini adalah kepada priestly office, kepada jabatan imam dari Kristus. Seperti saudara baca di dalam ayat yang ke-20 ini ya. Nah, ini nggak akan menjadi lengkap tanpa kita juga menginclude ya bagian yang ya biasanya menjadi ini jadi perdebatan gitu ya tentang peringatan tentang murtad ya. Peringatan tentang murtad. Ini apakah Ibrani percaya ya di dalam perdebatan ini biasanya ya, sistematik teologi atau historical teologi. Lalu orang itu berdebat gitu ya. Ini sebetulnya ini kenapa di sini ada tempat untuk peringatan tentang murtad? Apakah ini sesuatu kemungkinan ya? Atau ini satu peringatan yang keras, bagaimana kita melihat itu. Saudara, kita mesti mengerti bagian ini dari perspektif ya, ketidakmungkinan menginjak-injak darah anak Allah, itu senternya ada di sana. Jadi waktu di sini dikatakan tentang kemurtatan, itu bicara tentang absurditas ya, orang yang bisa mempermainkan darah anak domba Allah, itu nggak mungkin punya di dalam hal ini. Gitu. Jadi kita bisa saja jawab pertanyaan ini ya. Sebetulnya jadi bagaimana? Balik lagi, bisa murtad atau nggak bisa murtad? Selalu balik ke pertanyaan itu ya. Kita bukan mau menghindari pertanyaan itu. Kita jawab sih, kita bisa jawab. Tapi saudara kalau melihat di sini ya, penekanan itu utama adalah berapa mahalnya darah Kristus itu. Yang mau dikatakan itu sebetulnya itu. Ya. Nah kita membaca ya, misalnya di dalam ini ya ayat yang maksudnya Ibrani 6 ya. Ibrani 6 ya, pasal yang terkenal itu ya, pasal kontroversial ini.
Saya baca ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian. Saudara perhatikan, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Absurditas ini maksudnya, saya. Mungkin nggak sih orang menyalibkan lagi anak Allah? Nggak mungkin kan? Jadi apa yang mau ditekankan di sini? Ya ini, berapa mahalnya ya, berapa berharganya pengorbanan Kristus itu yang tidak mungkin dan tidak boleh dihina. Ya, jadi saudara melihat di sini, ini satu peringatan yang keras ya, satu pengandaian katakanlah ya. Yang menyatakan ketidakmungkinan bahwa orang itu bisa menyalibkan anak Allah lebih daripada sekali, nggak mungkin gitu. Well, historically juga once for all kan tadi kita sudah katakan. Kalau imam besar itu berkali-kali, tapi Yesus hanya sekali. Jadi mungkinkah menyalibkan Kristus berkali-kali? Jawabannya nggak mungkin sudah dalam hal ini. Gitu. Itu satu penghinaan yang absurd di dalam hal ini ya. Jadi penekanannya saudara perhatikan ya, berapa mahalnya di sini ya pengorbanan daripada sang anak Allah, itu yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani. Tapi kalau saudara balik lagi ke pertanyaan kelas itu ya, jadi balik lagi Pak, saya tetap mau tanya, sebetulnya bisa murtad atau nggak bisa murtad? Sebetulnya jawabannya cukup jelas ya, kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 6. Ya. Saudara tinggal baca ya, ayat-ayat selanjutnya. Ini kan setelah ayat yang ke-6, lalu ada yang ayat ke-7, ayat ke-8. Saya teruskan ayat 9 ya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sudah dijelaskan ya apa maksudnya ayat ke-9 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, berkata apa saudara? Yaitu tadi loh, menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya, menghina di muka umum, sekalipun ya kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, ya again kata better di sini, yang mengandung keselamatan. Jadi apa saudara? Ya tidak mungkin jawabannya gitu. Penulis Ibrani ini percaya bahwa mereka yang sungguh-sungguh beriman ya, orang-orang pilihan ini, dia ada keyakinan bahwa kamu tidak seperti itu. Itu jawabannya jelas sekali sudah di dalam Ibrani 6 ayat ke-9 kalau kita tinggal teruskan. Maka kita nggak bisa membaca Ibrani 6 ini berhenti hanya pada ayat 6 tentang kemurtadan gitu ya, ayat 5 dan 6 dan setelah itu semua diskusi sebetulnya bisa murtad atau nggak bisa murtad. Sekali lagi ya, saya mengatakan penekanan itu bukan bisa murtad atau nggak bisa murtad. Anyway, kalau sudah tanya itu jawabannya sudah ada di dalam ayat 9. Tapi yang mau ditekankan di sini bukan sebetulnya bisa atau tidak ada kemungkinan. Bukan itu saya penekanannya. Penekanan itu berapa mahalnya pengorbanan Kristus. Ya. Berapa mahalnya pengorbanan Kristus. Ini yang mau ditekankan. Regardless ya, sudah mau Arminian atau Reform atau apapun ya. Yang kita harus tekankan bersama ini adalah berapa mahalnya pengorbanan Kristus. Saya pikir kita agree lah di dalam hal ini bahwa pengorbanan Kristus itu mahal. Dan bahwa nggak mungkin orang itu bisa menyalibkan anak Allah itu 2 kali. Ini kita harus agree. Kita mungkin bisa nggak agree ya, di dalam hal bisa murtad, nggak bisa murtad. Oke, memang masih ada perdebatan lah sampai sekarang gitu ya. Tapi kita harus agree bahwa darah anak Allah itu mahal. Ini kita harus agree. Dan kita harus agree juga bahwa nggak mungkin kita bisa menyalibkan anak Allah itu lebih dari sekali. Nggak mungkin. Gitu, itu adalah satu absurditas. Ini adalah hal yang kita harus agree. Gitu. Ya. Karena ini juga yang ditekankan oleh Ibrani pasal yang ke-6 ya, ayat yang tadi kita baca gitu. Jadi perhatikan saya, karena ini bicara tentang priestly office of Christ ya, tentang darah Kristus yang mahal itu gitu. Maka pasal yang ke-6 ini bicara tentang kemurtatan dan sebagainya juga di dalam pembacaan ini ya maksudnya. Beberapa poin lagi. Tentang keselamatan saya itu dibicarakan di dalam tempus perfectus ya. Jadi ini perfecta ya, bicara tentang yang sudah gitu ya. Sudah ya. Jadi ini ya kalau pinjem istilah yang seringkali dipakai ya, kita bisa bicara a certain kind of realized eschatology ya. Maksudnya bicara tentang already di dalam hal ini ya. Misalnya ya, di dalam Ibrani 12 ya, kita baca di Ibrani 12
Ibrani 12 kita membaca ayat ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan seterusnya. Kamu sudah datang ke Bukit Sion. Jelaskan Yesus ya, ini bicara tentang perfecta gitu. Bicara tentang tempus perfectus di sini ya. Ibrani 11 ayat yang ke-22 ya, 23, 24 ya. Lalu juga perhatikan di dalam pasal yang keempat ya, kita membaca pasal yang keempat, misalnya di dalam ayat yang ketiga ya, dan seterusnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu terus kemudian kita membaca ayat yang ke-10 ya. Sebab barang siapa telah masuk ya, barang siapa telah masuk. Jadi saudara tadi kalau membaca di dalam ayat ketiga ya, kan dikatakan di sini sebab kita yang beriman akan masuk ya, akan masuk. Tapi kemudian di dalam ayat ke-10 saya baca sekali lagi, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi apa saya di sini ya? Ya ini bicara paradoks gitu. Nah, akan berarti ada not yet. Nah, bicara telah berarti bicara already gitu. Ya already and not yet sih sebetulnya gitu ya. Tapi yang kita yang ditekan kalau Udo Schnell di dalam hal ini ya, aspek ini ya, perfecta itu tadi. Jadi orang-orang percaya atau orang-orang pilihan ya, mereka itu sudah masuk di tempat perhentian Allah. Kalau sudah membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat ini ya. Ibrani 10 ayat 19 ya. Ibrani 10 ayat 19. Saya membaca ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yang tadi kita sudah baca ya, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi sekali lagi saudara melihat di sini ya, penekanan tentang keselamatan yang dimengerti di dalam tempus perfectus itu tadi ya. Ini telah ya, berarti bicara tentang realita yang sudah ya. Jadi sekali lagi ya, ini penekanannya kepada salvation yang penekanan itu already, tapi bukan nggak ada aspek not yet gitu ya. Kalau seperti sudah baca tadi di dalam ayat itu kan ada akan masuk, meskipun dalam ayat 10 ya, maksudnya pasal 4 ya, bicara telah masuk, akan masuk, telah masuk. Ya ini creating certain apa ini? Ya creative tension ya di dalam pemahaman eskatologi. Meskipun demikian, saudara, ini bukan untuk dihayati secara fatalis ya, secara sembrono, secara again mempermainkan darah anak domba Allah tadi nggak mungkin ya. Itu satu absurditas menurut penulis Ibrani ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengerti ya, sungguh-sungguh mengerti ini apa perfecta ini ya, apa kesudahan itu apa ya, susah saya ngomong ya, ke strip sudah, strip an gitu ya. Kesudahan bukan kesudahan the end maksudnya ya, tapi kesudahan. Bahasa Inggris juga nggak bisa bicara apa ya, alreadiness mungkin juga nggak ada kali istilahnya ya, alreadiness gitu ya, kesudahan ya, daripada keselamatan kita, keselamatan orang-orang percaya itu di dalam surat Ibrani ya, ini bukan tanpa tanggung jawab, bukan tanpa ajakan untuk apa ya, tetap setia, tetap bertekun, tetap memelihara iman, tetap mempertahankan keselamatan dan seterusnya. Sekali lagi ya, saya di satu sisi saudara mendapatkan ayat-ayat yang meneguhkan bahwa keselamatan ini sudah gitu ya, sudah. Tetapi di sisi yang lain ada ayat-ayat yang juga mengundang kita untuk tetap menjaga ya, memelihara keselamatan itu. Nah, ini di dalam surat Ibrani jadi balance ya kalau sudah melihat di situ.
bukan menekankan sudah, terus kemudian nggak ada ajakan untuk tetap setia, tetap bertekun. Misalnya ini kita baca ayat saja ya, supaya kita ya terutama yang kita kenal adalah konsep Alkitab kan ya, bukan teologinya saya gitu, bukan, tapi Alkitab sebenarnya bicara apa. Nah saudara ini baca pasal 3 misalnya, kita membaca pasal 3, kita membaca ayat yang ke-14 ya, ayat ke-14. Karena kita telah, nah ini ya, ini ayat yang bagus ya, karena ini di dalam satu ayat gitu, membicarakan creative tension ini ya, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Telah kan ya, perfecta. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Terus kemudian perhatikan ya, 14b, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara bisa melihat nggak di sini ya, ini tension lah gitu ya. Telah ya, kita telah, terus kemudian asal saja ya, saya baca di dalam bahasa Inggris ya, variasi bahasa Inggris. Ini di dalam 3 ayat yang ke-14 ya. 3 ayat yang ke-14. For we have come to share in Christ. We have come to share in Christ. If indeed we hold our original confidence firm to the end. If indeed, ya, asal saja terjemahan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. If indeed, ya, kalau ya sekiranya demikian, ya itu if indeed kita berpegang teguh, we hold our original confidence firm to the end. Yaitu kalau kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi saudara melihat di sini satu sisi we have come ya to share in Christ ya, ini bicara perfecta itu tadi ya. Sisi yang lain sudah membicarakan di sini dibicarakan tanggung jawab manusia kan ya. Gak bisa bicara alreadiness, kesudahan, lalu terus kemudian gak ada tanggung jawab manusianya gitu ya. Whatever you do, lu mau murtad, pokoknya telah, yaitu telah. Oh bukan, saya itu bukan ajaran surat Ibrani. Sekali lagi ya, Ibrani nggak pernah mengajarkan, pokoknya dari sisi Tuhan itu sudah telah, yaitu telah, dan nggak bisa diganggu gugat. Lu mau murtad aja nggak apa-apa, tapi telah ini juga tetap akan telah dan nggak bisa dirubah apa-apanya gitu ya. Oh itu bukan ajaran surat Ibrani, saya bukan. Surat Ibrani mengajarkan ya telah ya, terus kemudian disambung dengan if indeed we hold our original confidence firm to the end. Yang menarik saya ini tension ini ya, bagaimana ya memahami ini ya. Ini kan satu sisi bicara telah gitu ya, sisi lain seperti kayak tergantung kita juga dong berarti ini ya, karena if indeed itu tadi ya, we hold our original confidence dan sebagainya. Jadi kan tanggung jawab kita gitu ya. Tapi kalau sudah melihat tension ini penyelesaiannya bagaimana? Nah ini yang menarik, buat saya itu sangat menarik di dalam surat Ibrani. Penyelesaiannya itu kalau sudah baca dalam konteks ini ya, di dalam kata hari ini, kairos ya ini, kairos hari ini. Jadi kita bukan diajak untuk menyelesaikan ini secara, ini gimana sih? Ini kan kontradiktif ya. Telah itu berarti sudah di belakang, kan telah namanya. Tapi if indeed we hold our original confidence firm to the end, kan belum. Jadi bagaimana ya? Katanya telah sudah di belakang, tapi if indeed we hold our original confidence firm to the end, ini kan berarti belum gitu. Jadi apa ya ini penyelesaiannya bagaimana gitu ya? Kita bisa repot ini bicara ini. Nah, kalau sudah melihat surat Ibrani itu penyelesaiannya itu adalah di sini dan sekarang, ini kairos hari ini. Maka saudara membaca di dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-15 ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ini ayat kuncinya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sebelumnya, bahkan sebelum mengatakan ayat ke-14 ini, penulis Ibrani sudah menulis juga di dalam ayat yang ke-13 ya. Saya baca ya, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara mengerti ya maksudnya ya? Persoalan ini ya, tension antara telah yang di belakang
dengan yang akan datang, yang belum itu kan kita harus berpegang sampai pada akhirnya. Berarti ini kan belum ya, masih sampai pada akhirnya. Berarti belum kan saya. Tapi dibilang telah gitu. Ini penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya kalau menurut Ibrani adalah respons hari ini. Respons hari ini. Jadi saudara jangan rasa skizofrenik. Ini ayat kok bertentangan ya. Sebetulnya telah atau akan sih, akan atau telah gitu ya. Kalau telah bukan akan bukan telah itu. Penyelesaiannya itu di sini dan sekarang saya hari ini ya. Respons saudara ya terhadap firman Tuhan hari ini ya. Itu menentukan ya apakah kita mengerti telah yang sudah di belakang dan kita masih akan ya. Seperti itu juga. Jadi sudah melihat di sini penulis daripada Ibrani ini mementingkan awareness of God's appointed time atau kairos itu ya. Respons pada hari ini. Di dalam hal ini saya ada kemiripan ya, maksudnya ini dengan tradisi apa ini ya, Eklesiastis ya, memahami kairos, menghayati kairos, dan juga yang diresepsi oleh Injil Matius misalnya. Nah, ini Ibrani juga ada penekanan tentang present hari ini, today ini ya, today. Jadi daripada kita sibuk memperdebatkan antara sudah atau belum sudah dan sebagainya, keselamatan bisa hilang, nggak bisa hilang. Kalau sudah berarti nggak bisa hilang. Kalau belum berarti yang masih nggak pasti. Itu Ibrani menyelesaikannya itu adalah respons kita hari ini. Sekali lagi ya, kalau saya boleh mengaitkan ini dengan ya let's say perdebatan Arminianisme, Reform, Calvinisme dan sebagainya gitu ya. Kita oke lah, kita dalam hal ini bisa nggak agree di dalam beberapa hal ya. Tapi untuk hal ini kita mesti agree, yaitu respons hari ini itu harus benar. Respons saudara dan saya ya hari ini ya menanggapi firman Tuhan yang diberitakan itu harus benar. Karena respons hari ini sangat menentukan. Tuhan bicara telah ya, dari sisi Tuhan telah betul gitu. Dari sisi tanggung jawab saya masih akan, dan ya jadi dikatakan ya asal ya atau if indeed we hold our original confidence firm to the end ya. Ini diserahkan kepada saudara dan saya, kita mesti taat, bertekun, setia, sampai akhirnya dari sisi Tuhan telah, sudah selesai, gitu ya. Tapi perhatikan hari ini. Bagaimana saudara merespons firman Tuhan? Sekali lagi ya, saya baca ayat yang indah ini, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi ini bagian yang penting ya, saudara. Ini adalah sesuatu yang indah kalau saudara bisa merenungkan ya. Bagaimana penulis daripada Ibrani ini, bicara tentang eskatologi ya. Ada aspek telah yang sudah, ada aspek akan datang, futuris, dan ada aspek presentis, sekarang ya. Respons kita terhadap berita yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini ya. Jangan kita mengeraskan hati kita. Jadi saudara melihat di sini ada tension atau creative tension, paradoxical tension or whatever kita memanggilnya ya, di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-14a dan ayat ke-14b itu diselesaikan oleh ayat yang ke-15 dan juga sudah diantisipasi oleh ayat yang ke-13 karena di dalam ayat 13 sudah muncul hari ini, dan ayat 15 ya bicara lagi tentang hari ini. Jadi ini strukturnya kalau sudah melihat ini kiastik kiastik gitu. Struktur kiastik ya. 13 dan 15 ya, ayat 13 ayat 15, maksudnya saya bicara ayat Ibrani pasal 3 ya. Ibrani pasal 3 ayat 13 dan 15. 13 dan 15 itu bicara tentang hari ini. Kalau di sini yang tengah ini ya, ini tengahnya ini ya. Ini kalau sandwich itu ya, ini dagingnya itu bicara apa sih? Tengahnya itu bicara ayat 14a dan 14b. 14a-nya bicara telah, 14b-nya bicara yang akan datang. Sekali lagi ya, saya baca ayat 14 ini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi penulis Ibrani ini
mau mengajak saudara dan saya ya untuk ya menghidupi paradoxical tension ini. Ya, karena kekristenan itu ya paradoxical tension ini, kayak kalau saya pinjam istilah supervisor saya, dia lebih suka pakai istilah creative tension ya. So ini Friedrich Spannung dia bilangnya. Ini creative tension gitu. Di dalam kekristenan tuh perlu creative tension ini, Saudara. Kalau nggak ada creative tension, kekristenan jadi one sided. Saudara perhatikan ya. Kalau nggak ada creative tension, jadinya itu one sidedness. One sided apa, Saudara? Either one sided telah atau one sided belum. Either bicara tentang sisi Allah yang sudah, tapi terus kemudian nggak menghasilkan orang-orang Kristen yang bertanggung jawab, ya. Atau kita bicara tentang tanggung jawab manusia, tapi seperti kayak nggak percaya anugerah Tuhan, seperti kayak nggak ada tempat membicarakan tentang pekerjaan Tuhan yang sudah itu tadi ya. Ibrani nggak mau seperti itu, saya. Ibrani itu mau saudara menerima bahwa Tuhan ya itu memang telah, itu dia telah, ya. Ini sudah, gitu. Perfekta, ya. Dari sisi kita ya, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, itu 14b. Dan sekali lagi ya, saya kalau mau bicara pengharmonisannya bagaimana gitu ya, pengharmonisannya daripada creative tension ini apa gitu, yaitu ayat 13 dan 15, respon saudara dan saya pada hari ini ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kami pada malam hari ini. Kami rindu supaya Tuhan terus memberi kepada kami kerinduan semakin mengenal Engkau, dan kami semakin mengenal firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami menyerahkan hari ini istirahat kami dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan kami berharap Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan untuk bisa mulai satu hari yang baru kembali untuk bisa memuliakan Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.